قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Ada kejadian yang cukup menarik kaum muslimin. Ini kejadian di demo 214 Ba'alawi kemarin kaum muslimin. Dan ini belum kita bahas, ya. Ada satu kejadian yang mungkin ini membuat para Ba'alawi kena mental, ya. Kemudian para mukibin juga pasti kena mental, ya, karena mereka biasa didoktrin dengan doktrin-doktrin. Kalau melihat sesuatu yang aneh itu langsung mereka sebut dengan karomah. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah melihat karomah itu bukan hanya melihat zohir kejadian saja, ya, tapi dilihat, ya, siapa orang yang disebut punya karomah dan bagaimana amaliyah orang yang punya karomah, ya. Kalau orang yang disebut punya karomah, amaliyah dirinya ini sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah, maka itu benar karomah, ya. Tapi kalau amaliyahnya tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, itu bukan karomah, ya. Itu bukan karomah. Itu bisa jadi hanya, ya, kejadian yang sifatnya kebetulan saja, karena memang ada faktor-faktor yang memungkinkan untuk terjadinya hal itu kaum muslimin, ya. Di sini ada satu video di mana Bahar Smith di aksi 214 kemarin berusaha untuk membakar fotonya Fuad Pleret kaum muslimin. Dan ternyata nggak bisa dibakar oleh Bahar kaum muslimin. Kena mental Bahar, ya. Dianggapnya, wah ini punya karomah ini, ya. Coba kita lihat videonya kaum muslimin. Dan ada kejadian yang unik, ya, di atas truk itu Bahar sempat mau membakar putu Gus Fuad Pleret. Tetapi sampai beberapa kali itu putu Gus Fuad ini nggak bisa dibakar, kawan. Dan mungkin ini karomahnya Gus Fuad ini, ya. Jadi bukan Fakih Muqaddam saja yang punya karomah, bukan para kabib-kabib Ba'alawi saja yang punya karomah. Gus Fuad Pleret pun juga punya karomah, ya. Itu fotonya nggak bisa dibakar itu. Sampai pusing Bahar itu. Mau dibakar dari sisi mana itu nggak bisa dibakar itu. Aduh ya Allah, itu sampai akhirnya Bahar gregetan mungkin, ya. Lagian juga itu kok sempatnya di shoot pakai kamera, itu kan memalukan itu. Mestinya hal-hal seperti itu jangan sampai kena shoot kamera. Itu jangan dimasukkan ke media, ya. Ini foto Gus Fuad gak bisa dibakar. Sampai akhirnya Bahar gregetan dan disobek karena gak bisa dibakar. Sebetulnya mereka itu kalau mau demo, ya, mau melakukan aksi, yo diperhitungkan dulu. Ya, itu video Bahar Smith yang berusaha untuk membakar fotonya Fuad Pleret, ya, tapi sungguh kasihan kaum muslimin. Fotonya nggak bisa dibakar oleh Bahar Smith. Akhirnya, ya, disobek-sobek sama Bahar Smith. Ini kalau kejadiannya, ya, pihak Fuad Pleret mau bakar fotonya Bahar Smith nggak bisa, udah selesai, ya. Jadi bahan gorengan Ba'alawi dan para mukibin yang digoreng, ya, mungkin sampai entah berapa puluh tahun ke depan, ya. Disebut Bahar Smith punya karomah, ya. Fotonya dibakar sama para penggugat nasab nggak mempan, udah digoreng-goreng luar biasa. Terbukti Bahar Smith ini cucu Nabi. Wah, Bahar Smith tambah bangga, dan mukibin Bahar Smith yo tambah bangga lagi. Yang sudah biasa jadi pelayannya Bahar Smith selama ini, wah, tambah menghambakan diri sama Bahar Smith, dipasrahkan, ya. Surga dan nerakaku tergantung Bahar Smith. Iya,
mereka ini ya ada sesuatu yang aneh sedikit, ya dianggap karomah. Apalagi yang mengalami seorang Mbak Alawi, udah karomah sudah. Karomah Bahar Smith sempurna, fotonya nggak bisa dibakar. Dan tadi juga ya naratornya juga menyebutkan bahwa ternyata yang punya karomah bukan hanya Fakih Muqaddam. Ya artinya ada kepercayaan bahwa Fakih Muqaddam itu bener ada, karomah-karomahnya bener. Padahal jelas itu kebohongan Mbak Alawi. Jelas kebohongan. Ya, orang Fakih Muqaddam itu kan yang katanya mi'raj sehari 70 kali. Dobos sudah. Ngapusi. Itu kan dongengan-dongengan dari Mbak Alawi untuk meninabobokan para mukibin, supaya para mukibin ini benar-benar mengkultuskan Mbak Alawi. Luar biasa pendahulu Mbak Alawi, sehari mi'raj 70 kali. Wah, Nabi Muhammad SAW saja kalah. Nabi Muhammad seumur hidup cuma sekali. Hebatan Fakih Muqaddam. Ya padahal itu dongengnya Mbak Alawi. Tapi ya bener kaum muslimin. Kalau kejadian ini dilakukan oleh orang-orang yang menggugat nasab, ya, mau bakar fotonya Bahar Smith kek, fotonya Rizik Syihab kek, fotonya Hanifah Latos kek, fotonya orang yang disebut monyet sama si Fuad Pleret kek, ya. Kalau nggak mempan dibakar, udah mereka langsung berkoar-koar, itu menunjukkan punya karomah dan sebagainya. Tapi karena bukan dari kalangan Mbak Alawi, ya mereka mingkem. Sementara di sisi lain kaum muslimin, ada kelompoknya Fuad Pleret, ya pendukung Fuad Pleret, pendukung Kiai Imad, pendukung Gus Abbas Buntet, ya. Ada yang membakar fotonya Bahar Smith. Kebakar kaum muslimin. Fotonya kebakar, ya. Coba kita lihat videonya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namun, Komando Laskar Sabilillah Kota Besar Semarang, Jawa Tengah siap membakar sampah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Siap. Laksana. Kebakar kaum muslimin, ya, kebakar betul itu gambarnya Bahar Smith. Sementara Bahar Smith bakar fotonya Fuad Pleret, nggak kebakar kaum muslimin. Ini kalau orang nggak belajar tauhid yang benar, maka dengan kejadian-kejadian yang seperti ini, mereka pasti terkecoh kaum muslimin. Mereka akan menganggap itu bentuk karomah, ya. Padahal kan banyak faktor yang mempengaruhi kenapa foto dari Fuad Pleret nggak bisa dibakar sama Bahar. Ya, banyak faktor yang mempengaruhi. Mungkin karena bahan untuk mencetak gambar tersebut, ya, itu sudah berbeda dengan ya bahannya yang untuk mencetak gambarnya Bahar Smith. Ya, ketebalan, ketipisan itu mempengaruhi. Ya, kemudian ya faktor ya angin dan sebagainya itu juga mempengaruhi. Ya kalau kami sih menganggap hal ini ya hal biasa saja, ya hal biasa saja. Cuma yang jadi masalah kaum muslimin, kalau sampai ya
fotonya Bahar Smith ini nggak bisa dibakar sama pihak para penggugat nasab, itu Ba'alawi gorengnya akan habis-habisan. Akan dipuji-puji orang yang ada di gambar itu. Apakah Bahar Smith, apakah Rizik Syihab, apakah Hanifah Latos, atau yang lain. Pasti mereka puji-puji, ini bukti karomah dan sebagainya. Ya, meskipun di pihak Fuad Pleret ada juga yang menyebutkan itu karomah, cuman nggak serami Ba'alawi. Kalau Ba'alawi jelas rami kaum muslimin. Kalau Ba'alawi jelas rami. Ya, karena Ba'alawi itu ya apa kaum muslimin ya? Bekas siwak saja dikasihkan ke Mukeben. Mukeben menganggapnya wah itu ada karomahnya. Sampai seperti itu, apalagi kalau sampai ada kejadian fotonya Ba'alawi nggak mempan dibakar, udah. Ya. Ya, artinya kalau orang-orang yang sudah sadar dari perbudakan Ba'alawi, ini ada sedikit sadar lah kaum muslimin. Ya, nggak lagi ya mudah-mudah mengkultuskan, nggak lagi mudah-mudahan nyebut itu karomah dan sebagainya. Ya, yang seperti ini sepertinya nggak terlalu digembar-gemborkan sama pendukungnya Fuad Pleret bahwa itu bentuk karomah. Ya. Artinya mereka sedikit sadar kaum muslimin, ya. Apalagi kalau orang yang belajar tentang tauhid yang benar kaum muslimin, mereka nggak akan bermudah-mudahan menganggap sebuah kejadian yang aneh sekalipun, nggak masuk akal sekalipun, nggak akan bermudah-mudahan menyebutkan itu karomah sebelum melihat amaliyah orang yang diklaim punya karomah tersebut. Ya. Imam Syafi'i mengatakan, kalau kalian melihat ada orang yang bisa terbang, ada orang yang bisa berjalan di atas air, ya. Itu kalau kita lihat kan benar-benar luar biasa. Ya. Nggak ada faktor-faktor kemungkinan-kemungkinan lain kecuali itu sakti. Kalau bisa berjalan di atas air, terbang di atas udara. Nggak ada kemungkinan-kemungkinan yang lain. Ya, jelas sakti. Akan tetapi kalau sekedar foto nggak bisa dibakar, apalagi di tempat rame, itu banyak faktor yang mempengaruhi. Ya, banyak faktor yang mempengaruhi. Dari bahan yang mau dibakar itu, apakah memang tipe kertas yang sangat mudah terbakar, atau memang kertas yang tipe-tipe susah dibakar. Memang ada yang seperti itu kaum muslimin. Ya. Kemudian ada faktor mungkin ya tiupan udara yang di sekitarnya, itu juga mempengaruhi. Ya. Tapi kalau orang yang belajar tauhid yang benar, nggak akan mudah terkecoh. Melihat sesuatu yang aneh, betul aneh, sakti sekalipun, ya dia tidak akan langsung mengklaim itu bentuk karomah sebelum melihat amaliyah-amaliyah yang dikerjakan oleh orang yang diklaim punya karomah. Kalau amaliyahnya sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah, maka betul itu waliullah, wali. Tapi kalau bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, ya dia wali tapi wali syaiton. Bisa jadi apa yang dia lakukan, apa yang kita lihat berupa kesaktian tersebut itu berbentuk sihir, bantuan dari iblis, setan dan sebagainya. Ya kan seperti itu kaum muslimin. Ya, gampang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kaum muslimin. Nggak susah-susah. Ya. Tapi ini lumayan lah menjadi shock terapi juga lah untuk Bahar Smith dan juga para Mukibin kaum muslimin, ya. Shock terapi. Ya mudah-mudahan mereka mikirlah kaum muslimin, ya. Paling tidak ini menjadi pelajaran bagi mereka lah kaum muslimin, ya. Menjadi pelajaran, menjadi bahan renungan bagi mereka, ya. Ya kadang Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan pelajaran kepada manusia itu nggak langsung pelajaran yang nyata-nyata di depan mata, ya. Tapi menjadikan pelajaran itu kadang-kadang ya supaya manusia mikir, supaya mereka bisa mengambil pelajaran dari hal-hal yang seperti ini kaum muslimin, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang memang membuat orang untuk bertaubat itu nggak langsung, tapi perlahan-lahan. Ya minimal mereka berhentilah taubat jadi mukibin lah, nanti ikut ya kelompok penggugat nasab. Ya masih mending daripada jadi mukibin itu parahnya luar biasa. Luar biasa. Ya. Tapi mudah-mudahan ya setelah tobat dari mukibin, ikut para penggugat nasab, nanti belajar lagi, akhirnya mengenal dakwah sunnah, mengenal bagaimana tata cara beragama yang baik dan benar. Ya, mudah-mudahan bermanfaat kaum muslimin. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.